Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Tante Ika di sekolah minggu online kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Pasti adik-adik juga luar biasa kan? Baik, mengawali sekolah minggu kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan, sehingga setiap kami boleh ada seperti kami ada sekarang. Kau baik buat kami, Kau baik buat keluarga besar kami. Kami mau beribadah, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Buatlah setiap kami menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan, menyiapkan hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ayo kita puji Tuhan. It's smarter to travel in groups. Kisah Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem.
Bahan dari kitab Nehemia. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Suatu hari Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Dia pun bersedih. Dia berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka. Nehemia sangat bersedih, bahkan sampai terlihat di mukanya. Suatu hari ketika Nehemia menyampaikan minum kepada Raja Artasasta, muka Nehemia terlihat muram dan raja bertanya kepadanya, "Nehemia, apa yang terjadi denganmu sedangkan engkau tidak sakit, tapi mukamu muram? Pastilah engkau sedang bersedih." Akhirnya Nehemia memberanikan diri berbicara kepada Raja Artasasta. "Ya Raja, hamba sedang berbeban berat karena tembok-tembok kota leluhur hamba, kota nenek moyang hamba sekarang sudah menjadi puing-puing. Jika baik dalam pandangan Paduka, izinkanlah hamba untuk pulang ke negeri nenek moyang hamba untuk memperbaikinya." Ketika Raja Artasasta mendengar apa yang disampaikan oleh Nehemia, Raja Artasasta mengizinkan Nehemia berangkat ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia pun memohon kepada raja supaya diberikan surat kepada bupati-bupati dalam perjalanannya ke Yerusalem, dan raja memberikannya sehingga perjalanan Nehemia menjadi aman, tidak diganggu. Nehemia pun berangkat melakukan perjalanan ke Yerusalem. Dan betapa sedihnya dia ketika dia melihat tembok kota Yerusalem sudah menjadi puing-puing, bahkan lebih dari apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Pada hari yang ketiga dia berkeliling mengelilingi kota itu, dan setelah itu dia mengumpulkan tua-tua kota itu, baru dia sampaikan maksud kedatangannya ke Yerusalem. Dia berkata, "Aku akan memperbaiki tembok Yerusalem ini. Adakah di antara kalian yang ingin membantu aku?" Dan bersyukur adik-adik, tua-tua kota itu pun sepakat dengan Nehemia. Mereka membangun tembok kota Yerusalem kembali. Tetapi ketika mereka mulai membangun tembok kota itu, ada kelompok-kelompok orang yang tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Sanbalat, Tobia, mereka mengejek, mereka berkata bahwa sekalipun mereka memperbaiki kota itu, tembok kota itu, ketika anjing melompatinya maka tembok itu akan roboh. Wah, jahat perkataannya ya adik-adik ya. Tetapi Nehemia, seluruh penduduk Yerusalem terus membangun tembok kota itu. Ketika tembok kota itu mulai tinggi, kembali ada gangguan dari kelompok-kelompok orang yang tidak menyukai, dari kelompok Sanbalat dan Tobia. Kelompok Sanbalat dan Tobia belum merasa senang. Terus saja mereka mengganggu. Mereka mau menyerang kota Yerusalem. Akhirnya Nehemia memerintahkan bahwa setiap orang membangun dengan satu tangannya, sementara tangan yang lain memegang senjata. Ada yang memegang pedang, ada yang memegang tombak, tetapi tangan yang lain mereka gunakan untuk membangun kembali tembok kota itu. Dan setelah 52 hari bekerja, seluruh tembok kota itu sudah bersatu dan dibangun kembali. Walaupun dalam kesulitan, mereka dapat menyelesaikannya karena Allah yang menolong mereka. Setelah itu, Nehemia memanggil Ezra sang imam dan
ahli kitab untuk membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat kepada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya bagi mereka. Seluruh kota bersorak, sukacita, dan penuh bahagia. Adik-adik, cerita tentang Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem sampai di situ. Apa yang adik-adik pelajari dari cerita yang kita saksikan barusan? Yang pertama yang kita pelajari adalah Nehemia bukan orang yang egois. Dia tidak hanya mementingkan diri sendiri. Adik-adik tadi dengar bahwa dia adalah seorang juru minum raja. Dia tidak berkata, "Aku cukup nyaman di sini dalam kerajaan. Itu urusanmu, kalian yang di Yerusalem." Tidak. Dia peduli terhadap kaumnya. Dia peduli terhadap bangsanya. Dia tidak egois. Adik-adik juga mau ya belajar untuk tidak egois, belajar untuk peduli kepada sesama, kepada bangsa, kepada umat Tuhan. Kedua, kita belajar bagaimana sesuatu yang Tuhan taruhkan, Tuhan pimpin akan sampai selesai. Tapi kita harus terus berusaha dan terus mengandalkan Tuhan. Kita lihat walaupun banyak kesulitan, ada banyak ejekan, ada serangan, ada ancaman, tetapi pekerjaan itu selesai semua berkat pertolongan Tuhan. Itu saja yang kita pelajari dari cerita Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem. Adik-adik mau ya jadi pelaku firman Tuhan, menjadi pribadi yang tidak egois, peduli, dan pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yakin bahwa Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi kita semua. Kita tutup ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kami belajar dari Nehemia. Ajari kami menjadi pribadi yang peduli, yang peka, yang tidak egois, tapi kami penuh kasih kepada sesama kami, kepada bangsa kami, kepada kota kami, bahkan kepada umat-umat Tuhan. Kami berdoa juga, biarlah kami terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena kami tahu penyertaan Tuhan ada pada kami, membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Di sekolah kami jadi berkat, dimanapun Tuhan tempatkan kami jadi berkat. Terima kasih untuk pagi hari ini, Kau yang memberkati setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini dengan takut dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, keluarga kami, pekerjaan mereka diberkati sehingga ada kelimpahan bagi keluarga kami. Bangsa dan negara kami penuh dengan damai sejahtera dan shalom. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.